Sekalian yang kami hormati, malam hari ini kita masih melanjutkan hadis tentang ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, yang di sana dijelaskan nasihat itu bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitabnya, bagi pemimpin kaum muslimin, dan juga bagi kaum muslimin secara menyeluruh. Mungkin pemikiran pendek kita, ya, yang mungkin dangkal kali begitu, rasa-rasanya kalau seandainya agama itu nasihat, apakah nasihat itu pantas diberikan kepada Allah? Padahal Allah itu adalah, ya, Tuhan yang maha luar biasa bagi kita. Apakah kita harus menasehatinya begitu? Apakah agama akan menasehatinya? Kemudian juga bagi Rasul, sementara tidak ada orang yang lebih mulia, yang tentunya dalam bidang kebaikan, yang ya pasti itu dimiliki oleh Rasul saja, oleh Nabi saja dalam hal kebaikan. Demikian juga kepada kitab, kepada umat, ya, pemimpin kaum muslimin, yang kesemuanya itu rasa-rasanya kalau kita berpikir dengan, ya, pemikiran kita yang mungkin dangkal, sedikit ilmu dan lain sebagainya, kita merasa bahwa oh, itu rasanya berat banget. Bagaimana kita menasihati Allah, menasihati Rasul, menasihati kitab dan lain sebagainya. Namun nanti hadis ini memiliki maksud-maksud tertentu di balik bahasanya, ya, untuk kita pelajari sebaik-baiknya sehingga kita bisa memahami, ya, tentang makna daripada hadis yang di dalamnya menjelaskan tentang, ya, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh agama, baik kepada Allah, kepada Rasulullah dan seterusnya. Kita sudah masuk kepada nasihat untuk kitabnya. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini adalah bagian kedua, masih ada satu lagi, nanti insyaallah minggu yang akan datang, pertemuan berikutnya akan kita jelaskan lagi lebih rinci lagi. Wan nasihatu li kitabihi subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud, ya, agama adalah nasihat bagi kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Takunu bil imani bi annahu kalamullahi ta'ala, yaitu dengan cara mempercayai, mengimani, meyakini bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya tentu bagi kita adalah Al-Quran, ya. Namun kita ketahui juga bahwa dalam agama Islam itu ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Ya, Zabur, kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud untuk umat Islam yang beriman kepada Nabi Daud saat itu. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk menjadi pedoman bagi orang Islam yang beriman, ya, pada zaman Nabi Musa. Dan kitab Injil, ya, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, ya, yang menjadi pedoman hidup, ya, pedoman beragama yang diturunkan kepada, ya, umat Islam yang ada pada zaman Nabi Isa. Ini pemahaman yang kita pahami baik-baik seperti ini, begitu. Tentu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kitab yang diturunkan kepada umat Islam untuk menjadi pedoman hidup mereka. Nah, selain itu nanti ada lagi yang disebut dengan suhuf, ya. Ada suhuf Nabi Ibrahim, ada suhuf Nabi Musa, bahkan sebelumnya ada suhuf Nabi Syis, ya. Semuanya juga adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada para nabi tersebut, yang kemudian nanti dijadikan sebagai pedoman hidup, pedoman beragama, pedoman beribadah bagi manusia sesuai dengan masanya pada waktu itu. Nah, berkeyakinan bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan itu adalah firman Allah, nah, itu adalah bagian daripada nasihat agama kepada kitab Allah. Bagaimana berimannya? Ma'a syiddati hubbihi wa ta'zimi qadrihi, disertai dengan cinta yang mendalam,
kepada kitab-kitab tersebut, sekaligus juga mengagungkan kedudukannya serta watilawatihi haqqa tilawatih, dan membacanya dengan benar sesuai dengan aturan-aturan tata cara membacanya. Ya. Arti bahwa kita harus mencintai Al-Qur'an, mungkin kalau zaman sekarang ini kita bisa bandingkan kali ya, seberapa banyak kita membaca Al-Qur'an dibandingkan dengan kita membaca informasi-informasi dari luar Al-Qur'an. Ya, mungkin dari WA, dari Facebook, dari Instagram dan lain sebagainya. Ya, bandingkan coba mana lebih banyak yang kita baca dibandingkan dengan Al-Qur'an. Ya. Jangan dikira begini para bapak sekalian, para ibu. Perasaan saya baca Al-Qur'an gak dapat apa-apa. Ya. Ini pernyataannya kayak begini nih. Ya, teramat sangat besar kesalahannya begitu. Kita yang sekedar hanya membaca saja nih gitu ya, sekedar membaca saja, nggak paham apa-apa gitu, nggak paham artinya ya, bahkan apalagi maksud daripada semuanya itu begitu, bahkan juga belum tentu mampu mengamalkannya. Yang penting bisa baca aja dah ya. Nabi katakan, man qara'al qur'ana falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihah. La aqulu lakum alif lam mim harfun, bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Ya, siapa yang membaca Al-Qur'an maka dia mendapatkan hasanah, dan setiap hasanah itu bernilai 10. Ya. Saya tidak katakan kepada kalian bahwa alif lam mim itu satu huruf. Ya. Walakin akan tetapi alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Ya, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, artinya kalau kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, tidak dihitung alhamdu satu, bukan. Tidak dihitung lillahi satu, tidak dihitung rabbi satu, tidak dihitung alamin satu, tetapi a satu, lam satu, ha satu, mim satu, dal satu, dan seterusnya. Ya, sehingga ada berapa huruf yang ada di dalam Al-Qur'an yang kita baca itu nanti dikalikan 10 setiap kali kita membaca. Ya. Kan berarti banyak pahalanya kalau begitu, nilai pembacaan kita itu. Sekarang coba kita bertanya, siapa yang bisa menjaminkan bahwa WhatsApp yang kita baca itu setiap hurufnya ada pahala? Ya. Enggak punya kita. Nggak ada orang yang mengirim WhatsApp kepada kita berita atau apa segala macam, lalu dia bilang siapa yang membaca isi WhatsApp saya setiap satu hurufnya bernilai 10. Ya, nggak ada yang berani begitu. Ya, cuma Allah melalui nabinya yang memberikan nilai setiap membaca ayat Qur'annya itu bernilai 10 pada setiap satu hurufnya. Ya, mungkin kita sering kali baca Yasin ya. Yasin itu ada 3.000 huruf dimulai dari Yasin sampai wa ilaihi turja'un. Ya, ada 3 hurufnya itu. Kalau dibaca ditulis satu-satu itu jadi ada 3.000 huruf. Maka 3.000 huruf itu kalau kita kalikan 10 ya, maka setiap kali kita membaca Yasin itu pahala tertulisnya sesuai yang Nabi informasikan, kita mendapatkan 30.000 pahala. Ya. Itu ya di luar pahala yang lain. Nabi misalnya mengatakan begini, man qara'a Yasin ya faka'annahu qara'a ya faka'annahu qara'al Qur'an thalatha marrat, katanya. Siapa yang membaca surah Yasin maka seolah-olah dia sama dengan membaca 3 kali Al-Qur'an. Ya. Jadi 3 kali khatam Quran itu sama dengan kita membaca 1 kali Yasin. Nabi pernah menyatakan kepada sahabatnya, siapa yang bisa membaca Al-Qur'an dalam waktu singkat. Ya. Sahabat enggak ada yang berani nunjuk. Pada waktu itu Ali bin Abi Thalib yang menunjuk ke tangannya. Saya Rasulullah. Ya, silakan baca.
Ali bin Abi Thalib membaca Kulhu atau surah Al-Ikhlas 3 kali. Ya. Maka kata Rasulullah, benar engkau Ali, ya. Dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sama dengan membaca pahala Al-Qur'an keseluruhannya. Itu berarti kalau begitu Allah memberikan nilai yang banyak sekali kepada pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini yang kita perlu timbulkan rasa mahabbah kita kepada Al-Qur'an untuk kita baca. Mungkin kalau kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan apalah yang kita kerjakan dalam keseharian kita, ya paling tidak satu hari misalnya selembar atau 2 lembar ayat, 2 lembar Al-Qur'an itu kiranya dibaca sebagai bukti bahwa kita membaca Al-Qur'an bagian daripada rasa cinta kita kepada Al-Qur'an, ya, dan tidak ada ruginya. Ada seorang guru ketika ditanya oleh muridnya begitu, ya, Tuan Guru, bagaimana saya bisa mendapatkan sesuatu daripada Al-Qur'an kalau saya hanya bisa sekedar membaca doang gitu. Saya nggak paham Al-Qur'an. Maka guru itu membawa dua buah pengki tahu ya, pengki itu yang buat naruh sampah tuh, yang terbuat dari bambu gitu. Pengki itu ya kotor sekali, ya. Pengki itu kotor sekali. Dan yang namanya pengki dari bambu kan bolong pas itu, ya. Bolong itu. Nah, kata gurunya, ini 2 pengki kamu pikul, ya. Terus ambil air tuh di sungai yang mengalir. Ya. Murid belum paham tuh, bagaimana saya bisa mengambil air dengan pengki yang dari bambu yang bocor begitu, ya. Tapi karena itu perintah gurunya dikerjakan. Ya, akhirnya dia turun ke kali, direndam pengkinya, ya. Lalu dia naik, ya. Baru beberapa tindak saja dari pinggir sawah, dari pinggir kali itu, dari pinggir sungai itu, air yang ada di dalam pengki itu sudah lolos semuanya. Gurunya menanti, bawa ke sini katanya, ya. Diupayain dengan lebih keras lagi, turun ke sungai, lompat buru-buru, cuma beberapa langkah saja, ya, habis air karena memang pengki, ya kita sebutnya pengki ya di sini ya, yang biasa dibawa oleh tukang-tukang sindang tuh, ya. Apa namanya di sini? Pengki juga ya? Iya. Sekuat tenaga dia membawa air, tidak ada hasilnya, selalu tumpah dan bocor. Ya. Akhirnya setelah sekian mengangkatnya, ya, dan tanpa hasil, ya, misalnya di situ kali begitu, di sini gurunya menjaga, belum sampai sini tuh nggak pernah hasil dia membawa air. Jadi ember yang ditunjuk oleh guru untuk diisi itu nggak pernah terisi, karena beberapa tindak sudah habis, bocor begitu. Memang pengkinya bocor, kok nggak ada pengki yang ini kan bambu, ya kan. Akhirnya sang guru memanggilnya, mana hasilnya, ya. Kata sang murid, tidak ada guru, saya tidak bisa mendapatkan air untuk saya tuang ke ember yang ada di depan guru. Nah, lalu sang guru memberikan perhatiannya lebih khusus lagi. Perhatikan pengki yang kamu pakai itu. Ya. Tadi saya memberikan kamu pengki yang sangat kotor. Ya. Berlumur tanah, ya. Coba lihat tuh. Lihat kembali, pengki itu sekarang sudah bersih dan tanah-tanah yang ada di pengki tadi sudah hilang. Betapapun kamu tidak bisa mengangkut air dari sungai sampai ke ember yang saya tunggu ini, itu tidak berhasil, ya, tetapi pengki itu sudah bersih daripada kotorannya. Ya. Jadi biasa kan yang namanya pengki yang buat sampah, ya kan? Biasa dipakai tukang-tukang sindang tuh, tukang-tukang gali, ya itu kan pasti kotor, tanah melulu. Berulang-ulang diangkat untuk mengangkat air, memang mengangkat airnya gagal, tetapi kebersihan pengki itu, ya, lenyap daripada kotoran-kotorannya. Nah, begitulah katanya, kalau kita membaca Al-Qur'an,
Mungkin banyak yang tidak ketahui, mungkin banyak yang kita tidak peroleh, tetapi ada juga yang tidak kita ketahui akan kita peroleh. Itu anak murid kan nggak sadar tuh kalau dia mengangkat air berkali-kali, akhirnya pengkinya menjadi bersih, ya, pengkinya menjadi bersih. Nggak tahu dia tuh, nggak nyadar. Yang dia sadari adalah bahwa dia gagal mengangkat air, ya, dia gagal mengangkat air. Tetapi dia tidak sadar bahwa ya, pengki yang tadinya kotor sudah berubah menjadi bersih. Itu begitu, ya. Jadi sangat memungkinkan orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca Kitabullah, ya, mungkin dari sisi yang lain sulit untuk diterimanya, sulit untuk didapatnya, tapi dari sisi yang lain sangat memungkinkan dia akan mendapatkannya tanpa melalui proses pemahaman daripada kitab suci yang dibaca tersebut. Maka disinilah kita harus mencintai Al-Quran, menghormati kedudukannya, membaca dengan cara yang baik dan benar, dengan aturan ilmu tajwidnya, ilmu qiraahnya dan lain sebagainya, ya. Saya termasuk yang bahagia sekali di masjid kita ini ada Pak Ikhwan Azizi itu, ya, yang mengajar Al-Quran di sini begitu. Saya kira mungkin Bapak juga Ibu perlu ikut ngaji tersebut supaya kita bisa mempelajari Al-Quran lebih baik lagi begitu, ya. Kebetulan kami sama-sama ngajar dengan beliau, ya, di Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran. Jadi tahu. Nah, ini pentingnya kita mencintai Al-Quran, ya, mencintai kitab Allah yang yang di dalamnya banyak, ya, hal-hal yang bisa kita dapati daripada membaca Al-Quran tersebut. Kemudian wadzab an ta'wilil muharrifina lahu, berupaya untuk menghindar daripada orang-orang yang memaknai Al-Quran tapi dengan bentuk-bentuk yang menyimpang, ya. Satu aja para bapak kalian, pemaknaan Al-Quran yang menyimpang. Di dalam Al-Quran kita membaca begini misalnya, ada ayat, ya, Nabi Isa berkata, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, ya, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, akan datang nanti orang setelah aku, ya, nabi yang bernama gitu, yang bernamanya Ahmad kalau ditulis dalam Al-Qur'an. Ini gara-gara pemahaman yang salah sehingga akhirnya kata Ahmad dinyatakan sebagai nama seseorang, ya, padahal, ya, yang benar itu adalah orang nabi yang akan datang setelah aku yang namanya sangat harum mulia, itu begitu. Ahmad terpuji begitu. Harus diterjemahkan tuh kata Ahmad dan tidak merujuk kepada seseorang yang bernama Ahmad, ya. Kalau seandainya Al-Qur'an mengatakan bahwa ada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa berkata bahwa akan ada nanti orang yang bernama Ahmad, bisa jadi nanti semua Ahmad akhirnya itulah yang diramalkan oleh Nabi Isa, katanya begitu jadinya. Dan inilah pemahaman yang salah yang mungkin diyakini oleh orang-orang yang mengikuti aliran Ahmadiyah, ya. Ahmadiyah itu kan punya nabi, ya, punya rasul katanya, punya wali, punya apalah segala macam tuh ada pada Ghulam Ahmad itu. Mereka meyakini benar bahwa atas dasar ayat itu Ghulam Ahmad itu adalah nabi yang diberitakan oleh Nabi Isa. Padahal, ya, Nabi Muhammad adalah disebut dengan khataman nabiyyin, penutup para nabi, ya, penutup para nabi. Mufassir sepakat bahwa yang dimaksud dengan khatamun nabiyyin itu penutup para nabi, bukan cincinnya para nabi, bukan perhiasannya para nabi. Nabi-nabi enggak perlu cincin, nabi-nabi enggak perlu perhiasan, ya. Masa Nabi Muhammad dijadikan perhiasan? Enggak mungkin, ya. Nabi Muhammad adalah penutup dari nabi. Ghulam Ahmad datang, udah lama, dari jauh, dari masa kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi oleh kaum Ahmadiyah itu diakui sebagai nabi yang diramalkan katanya oleh Nabi Isa dengan nama Ahmad. Sehingga akhirnya ada di dalam agama Islam pemikiran bahwa nabi masih ada, ya. Padahal kita sudah menyatakan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir.
mengaku sebagai orang yang beragama Islam tapi meyakini ada nabi lagi selain Nabi Muhammad, itu adalah bentuk penyimpangan dan pemikiran yang kafir terhadap ajaran agama Islam itu sendiri. Ya, tidak dibenarkan ada orang yang mengimani adanya nabi selain Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad ya diutus ke permukaan bumi ini. Ya, kita tidak boleh ya mengimani Al-Quran semau enaknya kita begitu ya. Maka harus dibaca dengan baik dan benar, dipahami dengan pemahaman ilmu yang baik dan benar juga, sehingga makna daripada ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad bukan datang orang yang namanya Ahmad. Jangan-jangan sekarang kalau orang ada yang namanya Ahmad kemudian ditunjuk itu tuh Ahmad yang ada di dalam Al-Quran katanya begitu ya. Repot banget, berapa banyak kalau begitu ya, orang yang punya nama Ahmad nabi semua jadinya begitu. Kalau tuh orang yang namanya Ahmad berperilaku baik ya, mengajak kebaikan kepada sama manusia, kalau namanya Ahmad tapi jahat juga, nah repot lagi kalau begitu kan. Nah ini adalah bentuk satu pemikiran ya al-muharrifin, pemikiran-pemikiran yang menyimpang tapi didasari dari pemahaman Al-Quran yang salah. Nah inilah ya salah satunya saja. Nanti akan terdapat banyak sekali pemikiran-pemikiran ya orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran tapi menggunakan ayat Al-Quran ya. Nah ini perlu untuk kita jaga. Kita jangan mengikuti ya, jangan memaksakan diri untuk mengikuti pola-pola pemikiran yang salah seperti itu. Kemudian wa tasdiqi bima fihi, dan membenarkan terhadap apa yang ada di dalam ayat Al-Quran tersebut ya. Kita mengimani Al-Quran di atas tadi itu bukanlah kita mengimani bentuk kitab yang kita baca, bukan ya, tetapi yang kita imani adalah isi kandungan daripada Al-Quran itu ya. Objek iman ya, objek iman itu adalah selalu sesuatu yang bersifat gaib ya, selalu yang bersifat gaib. Jadi Al-Quran yang kita imani atau kitab-kitab yang lain yang wajib kita imani juga, yang turun kepada Nabi Daud, turun kepada Nabi Musa, turun kepada Nabi Isa, suhuf yang turun kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Syis, bukan real bendanya ya. Di rumah kita banyak Al-Quran, di masjid ini juga punya kita Al-Quran. Bukan itunya yang diimani, itu sih barang cetakan, itu bukan barang gaib. Dan iman harus objeknya benda yang gaib gitu ya. Kita beriman kepada Allah, Allah adalah sesuatu yang maha gaib. Nah itu benar. Kita beriman kepada malaikat, malaikat adalah sesuatu yang sangat gaib. Kita beriman kepada surga, kepada neraka, itu juga hal yang gaib juga, benar. Beriman kepada Al-Quran bukan kepada kitabnya, bukan, tetapi kepada isi kandungannya. Nah itu yang disebut dengan wat tasdiq bima fihi ya. Nah ketika sekarang misalnya kita membaca Al-Quran, ada ayat yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah ya, laksanakan salat, keluarkan zakat, kerjakan tuh ya. Benarkan ayat tersebut berkata bahwa kita wajib melaksanakan salat atau wajib mengeluarkan zakat ya. Kutiba alaikumusiyam, oh kita percaya bahwa puasa itu adalah wajib bagi kita pada tempatnya ya. Kemudian walillahi 'alan nasi hajjul baiti, oh berarti pergi haji adalah wajib bagi kita dengan ketentuan manis tata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu dalam melaksanakan perjalanannya. Semuanya itu harus kita benarkan terhadap sesuatu yang datang daripada Al-Quran tersebut. Enggak ada ya satu ayat pun yang ada di dalam Al-Quran untuk kita ingkari keberadaannya ya. Karena mengingkari satu saja daripada ayat-ayat Al-Quran, itu masuk dalam kategori kekafiran bagi umat Islam ya. Itu ya. Maka kita harus meyakini, membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, sekalipun mungkin bagi kita
belum tentu memahaminya kali begitu ya, belum tentu dapat mengamalkannya, tetapi kita wajib untuk membenarkannya. Kemudian wal i'tibar bimawa'izihi, ya, mengambil pelajaran terhadap nasihat-nasihat, terhadap peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada yang diceritakan, yang ada di dalam nasihat-nasihat Al-Qur'an. Para Bapak sekalian, kalau kita membaca Al-Qur'an misalnya kita membaca cerita Nabi Nuh misalnya, ya. Nabi Nuh itu ditimpakan banjir pada kaumnya, ya. Ini menjadi i'tibar bagi kita, pelajaran bagi kita, disebabkan karena mereka sulit untuk diajarkan tentang kebaikan oleh Nabi Nuh, ya, maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana yang besar, yaitu banjir, ya. Air keluar dari bumi, hujan turun dari langit dalam waktu yang bersamaan dengan jumlah, ya, volume air yang sangat tinggi sekali, sehingga bisa dikatakan data yang ada di dalam Al-Quran sangat memungkinkan gunung tenggelam pada waktu itu, ya, gunung tenggelam. Mana buktinya? Pada ayat Al-Quran di saat Nabi Nuh mengajak anaknya supaya bersama-sama berada di dalam perahunya Nabi Nuh, anaknya tidak mau. Ia menyangka kalau dia naik gunung dia bisa selamat. Nabi Nuh panggil anaknya, ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, mari sini bersama-sama mengendarai perahu, ya, kapal yang Bapak buat ini. Jangan kamu jadi orang yang ingkar. Anaknya menjawab, sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Aku akan berlindung di gunung yang melindungi aku daripada air. Ya, faktanya anak Nabi Nuh itu tenggelam, ya, mati. Kalau tadi dikatakan bahwa dia berlindung di atas gunung tetapi akhirnya dia tenggelam, andaikan anak Nabi Nuh tersebut sampai ke puncak gunung tapi datanya masih dikatakan tenggelam, itu bisa dibuktikan atau bisa dikatakan dan bisa diduga paling tidak bahwa hujan yang turun pada zaman Nabi Nuh itu bisa menenggelamkan gunung pada waktu itu, ya. Ini gara-gara apa? Gara-gara umat Nabi Nuh sulit untuk diajarkan kebaikan, diajak untuk, ya, beribadah. Apakah hal-hal yang sedemikian itu tidak mungkin terjadi lagi pada diri kita? Banyak peristiwa-peristiwa yang, ya, sangat memungkinkan berulang kembali apabila manusia melakukan tindakan-tindakan dosa yang sudah melampaui batas, ya. Bahkan bisa jadi bencana itu sendiri turun, ya, bukan saja gara-gara tidak mau beribadah kepada Allah, tetapi juga gara-gara ulah manusia, ya, yang melakukan tindakan kerusakan. Ya, Allah katakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya. Muncul nanti kerusakan di permukaan bumi ini bukan gara-gara mungkin Allah menghukumnya, tetapi disebabkan gara-gara hasil usaha manusia yang mungkin di dalamnya ada keserakahan, yang mungkin di dalamnya ada pertimbangan-pertimbangan di luar nalar ilmiah, sehingga akhirnya, ya, mengeksploitasi bumi tanpa memikirkan keselamatan yang pada akhirnya membawa kerugian pada manusia itu sendiri, ya. Nah, ini artinya kita perlu mengambil pelajaran dari masa-masa yang lalu yang pernah Al-Quran ceritakan kepada kita semua. Di zaman Nabi Lut, ya, itu ada letusan gunung berapi yang sangat dahsyat sehingga mengeluarkan debu-debu dan pasir-pasir yang pada waktu itu menjadikan kaum Nabi Lut langsung berubah menjadi fosil batu pada waktu itu, ya. Kalau di zaman Nabi Lut kan itu, ya, ada pelanggaran nilai-nilai susila
di mana laki-laki melakukan hubungan seksual dengan laki-laki dan perempuan melakukan hubungannya dengan perempuan. Yang sekarang mungkin kita kenal dengan istilah mungkin LGBT kali itu begitu, ya. Pada atau di tempat Nabi Lut itu berdakwah, itu kejadiannya seperti itu. Berulang-ulang kali dengan berbagai macam cara Nabi Nuh memberikan peringatan kepada umatnya jangan melakukan tindakan kemaksiatan seperti itu, tapi mereka tidak mendengarkannya. Bahkan suatu hari tamu Nabi Lut, ya, yang sebenarnya itu adalah malaikat yang baru saja bertandan ke rumah Nabi Ibrahim, kemudian datang kepada Nabi Lut ingin membuktikan atau ingin mengabarkan agar besok Nabi Lut keluar dari kampungnya karena Allah akan menimpakan bencana bagi kampungnya itu, ya. Itu katanya malaikat yang datang kepada Nabi Nabi Lut itu digadang-gadang, ditawar-tawarin, diajak-ajakin supaya mau, ya, mereka melakukan hubungan seksual sesamanya, ya. Malaikat yang datang kepada Nabi Lut itu berbentuk laki-laki, sehingga orang laki-laki katanya itu banyak yang nungguin tuh di depan rumah Nabi Lut untuk kemudian kira-kira ngajakin melakukan hubungan seksual dengan malaikat yang datang kepada Nabi Lut tersebut. Luar biasa sekali itu orang, ya. Maka akhirnya Allah timpakan dengan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat sehingga, ya, banyak orang-orang yang sedang melakukan maksiat dalam bentuk hubungan laki-laki dengan laki-laki itu menjadi fosil langsung pada waktu itu, ya. Apakah ini tidak mungkin terjadi pada masa-masa sekarang ini? Kalau dulu Allah bisa menurunkan bencana seperti itu, kenapa tidak sekarang, ya? Toh dulu yang meletuskan gunung juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan belum ada sampai sekarang, ya, alat peletus gunung Merapi gitu kan enggak ada kan? Ya, nggak ada sampai sekarang alat tuh nggak ada yang bisa meletuskan gunung berapi. Yang memang meletuskan gunung berapi, ya, masa gunung berapi bisa meletus sendiri, ya, kalau bukan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kalau dilihat-lihat nggak ada sampai sekarang alat yang bisa menjadikan gunung meletus, dan belum ada alat yang bisa menghentikan kalau gunung itu sudah meletus. Nah, ini perlu kita perhatikan, ya. Namanya disebut dengan al-i'tibar bimawa'izihi. Ya, kita mempelajari nasihat-nasihat, kasus-kasus, sejarah-sejarah yang ada di dalam Al-Qur'an untuk kita menjadikan Al-Qur'an itu, ya, pelajaran bagi kita. Wa tafakkur fi ajaibihi. Juga, ya, memikirkan terhadap, ya, keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Qur'an. Para bapak sekalian, kalau kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, para bapak sekalian, sebentar saya cari ayatnya. Pada masa Rasulullah dan di masa turunnya ayat-ayat Al-Quran, ya, itu boleh dikatakan belum ada alat-alat yang canggih, ya, alat-alat yang sangat luar biasa untuk kemudian mampu menjelaskan, ya, perkembangan teknologi yang sangat luar biasa misalnya di era modern sekarang ini, ya. Kita misalnya baca ayat surah Al-Mu'minun pada surah ke-14, Allah berfirman misalnya, "Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan." Kemudian kami jadikan, atau dari awalnya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami jadikan manusia dari saripati tanah, ya. Ini untuk Nabi Adam. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan sperma pada tempat yang kokoh, rahim ibu. Tsumma khalaqnan nutfata, kami rubah sperma 'alaqatan menjadi darah. Wa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Lalu kami ciptakan lagi darah menjadi mudghah. Fa khalaqnal mudghata zaman. Dari mudghah kami ciptakan lagi, ya, tulang belulang. Fa kasawnal izama lahma. Lalu kami tutup tulang tersebut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan, kami bentuk menjadi makhluk yang lain. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, ya, sebaik-baik pencipta. Ternyata ini merupakan satu keajaiban yang sangat luar biasa
ayat ini tidak jauh menyimpang dari proses bentuk penemuan-penemuan modern ya di abad sekarang, modern sekarang ini. Artinya apa? Bahwa apa yang diberitakan di dalam Al-Quran, fakta yang ada sekarang, bagaimana proses perkembangan janin di dalam kandungan ibu, itu benar-benar ada di dalam Al-Quran prosesnya. Ya, Profesor Dr. Maurice Bucaille katanya, seorang ahli kebidanan Perancis, itu pernah ingin mencoba mencari kitab suci yang sesuai dengan keilmuannya dalam bidang kebidanan. Ya, tapi pada waktu itu kan dia belum muslim. Maka akhirnya dia nggak percaya kepada Al-Quran. Al-Quran tidak dianggapnya sebagai kitab suci dan tidak diteliti. Ya, semua kitab suci yang dianggap suci oleh manusia dibacanya untuk dicari mana ayat yang dapat mendukung ya pengetahuan yang dimilikinya. Ternyata tidak ada satupun ya dari semua kitab suci yang sekarang dianggap sebagai kitab suci oleh manusia ya yang bisa mendukung keilmuannya. Karena sudah tidak ada, akhirnya ya secara terpaksa dia mengambil Al-Quran sebagai jalan terakhir ya, yang tadinya dia menyatakan bukan sebagai kitab suci, akhirnya dibaca juga. Akhirnya sampailah kepada ayat ini, dan ternyata apa yang selama ini diketahuinya dalam bidang ya kedokteran, dalam bidang kebidanan, itu sangat ya bahasa sekarang tuh matching ya antara ilmu pengetahuan dengan fakta yang ada di dalam Al-Quran serta fakta yang ada di lapangan. Artinya ibu yang hamil tuh memang begitu prosesnya ya, dari sperma menjadi darah, menjadi daging, tumbuh tulang, kemudian Allah jadikan makhluk yang lebih baik lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang diberitakan di dalam Al-Quran ini fakta semuanya nyata ya. Padahal kalau ini dibaca pada masa lampau, siapa yang pernah meneliti ini? Nabi Muhammad nggak punya alat ya untuk meneliti sedalam ini. Bagaimana dia bisa mengetahui perkembangan janin dari sperma dan ovum lalu kemudian sampai keluar menjadi manusia yang sempurna? Nggak pernah ada alatnya di masa Nabi Muhammad atau di masa ayat ini turun. Lalu dari mana Nabi Muhammad ini bisa tahu kalaulah bukan Al-Quran ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, maka ini merupakan satu tindakan atau satu keterangan yang merupakan suatu hal yang sangat ajaib di masa ya di masa yang belum ada alat teknologi, bahkan di tempat yang dikatakan bahwa bangsa itu adalah bangsa yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tetapi kitab suci Al-Quran turun di tempat tersebut menginformasikan sesuatu yang sangat luar biasa yang di luar dari nalar orang-orang yang ada pada waktu itu. Ya, salah satunya adalah ini ayat tentang proses penciptaan manusia yang merupakan, saya kira adalah bagian daripada nilai-nilai keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Oh, tentunya nanti ya banyak keajaiban-keajaiban yang lainnya. Misalnya lagi ya peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Nabi Isra dan Mi'raj itu di tengah malam ya, dalam waktu yang singkat tapi penerbangannya yang sangat jauh ya, melampaui langit, melampaui ya alam semesta dan lain sebagainya, Sidratul Muntaha, Rafrafil Akhdar, dan terusnya sampai akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya itu dilakukan tanpa alat-alat yang sebagaimana kita lihat ya pada penerbangan astronot di abad modern sekarang ini ya. Bahkan ya astronot itu ya mungkin baru sampai bulan dan mungkin baru beberapa planet yang bisa dijajaki. Sementara Nabi Muhammad melampaui daripada itu, melewati matahari, melewati bulan, melewati tembus langit-langit dan seterusnya. Yang apabila kita lihat dan kita dengarkan atau kita pikir-pikir sajalah, Nabi Muhammad itu membuat baju tahan api di langit itu tuh bagaimana itu ya, hanya dengan bermodalkan kendaraan yang mungkin diceritakan itu namanya adalah buraq. Walaupun di Al-Quran tidak ada data seperti itu. Yang pasti Allah lah yang memperjalankan Nabi Muhammad pada waktu Isra dan Mi'raj. Nah, ini merupakan i'tibar ya li ajaibihi ya,
kita mengambil pelajaran terhadap peristiwa-peristiwa yang sangat menakjubkan yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian wal amal bimuhkamihi wat taslim limusyabahatihi, ya, limutasyabihihi. Mengamalkan setiap ayat-ayat yang muhkam dan kemudian memasrahkan diri terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat yang muhkam, para bapak sekalian, para ibu yang mulia, itu adalah ayat yang mudah dipahami oleh manusia untuk kemudian diamalkan. Misalnya yang sering kita baca, waqimus shalah wa atuz zakah, ya, kerjakan salat, keluarkan zakat, kutiba alaikumusiyam, laksana diwajibkan kamu puasa, walillahi ala nasi hajjul baiti, pergi haji, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib, ya, berkorban untuk berhala, min amali syaitan, masuk dalam kerjaan syaitan. Fajtanibuhu, jauhi. Nah, itu namanya disebut dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, kita bisa memahaminya baik melalui terjemahannya atau kita bisa mencari proses-proses pemahaman yang lainnya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan seterusnya, diharamkan menikahi ibu kamu, anak-anak perempuan kamu. Itu mudah kita pahaminya. Nah, ini namanya disebut dengan ayat-ayat muhkamat namanya. Kita amalkan tuh yang kayak begitu. Jangan kita langgar, karena itu bisa dipahami, ya, melalui proses pemikiran manusia yang paling mudah, ya. Tapi juga nanti di dalam Al-Qur'an ada yang disebut dengan ayat mutasyabihat, ya. Ayat mutasyabihat, ayat yang apabila kita pikirkan itu malah menjadi rumit bagi kita. Contoh, Allah mengatakan yadullah fauqa aidihim, ya, yadullah fauqa aidihim. Ini kalau kita maknanya itu yang gampang saja, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau tangan mereka, ya itu mungkin manusianya kali begitu. Ini ya seperti kita lah. Mau besar, mau kecil, mau panjang, mau pendek, tangan ya begini gambarannya. Lalu kalau ada kata-kata yadullah, tangan Allah, itu bagaimana? Apa tangan Allah begini juga? Ya, ada jarinya 5, ada kukunya begitu, ada tulangnya, ada sikutnya, ada bahunya dan sebagainya, nempel di anggota di tubuh utama begitu. Ini namanya memikirkan yadullah, ya, memikirkan tangan Allah, bukan kapasitas kita untuk kemudian meraba-raba, menghayal-hayal, ya, terhadap bagaimana bentuk tangan Allah. Untuk tangan Allah kita taslim, pasrah, serahkan sajalah nanti, ya, maknanya itu Allah saja yang mengerti, ya. Allah berfirman, wa yabqa wajhu kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya. Setiap apa saja yang ada di alam ini akan punah, hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal abadi wajah Tuhanmu yang maha mulia. Wajah, ya. Apa Allah juga berwajah seperti kita? Ya. Samping ada kuping, atas ada kepala, ada rambut, bawah ada janggut, mungkin tumbuh jenggot, ya. Depan ada pipi, ada mata, ada hidung dan lain sebagainya. Begitukah Allah? Karena Allah menggunakan kata wajah pada dirinya. Wa yabqa wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Itu kan berarti memang wajah milik Tuhan kalau begitu, ya. Nah, perkara yang seperti ini bukan kapasitas kita selaku manusia untuk memikirkan, ya, zat yang ada pada diri Allah, ya. Ada ayat lagi misalnya, ya, bi'ayunina, ya. Pada waktu Nabi Nuh membuat kapal, itu Allah katakan, buatlah kapal tersebut melalui pengawasan mata kami. Allah punya mata tuh berarti, ya kan? Apakah Allah punya mata sebagaimana mata kita? Ada biji matanya, warnanya 2 hitam putih, ya kan?
atau mungkin biru dan lain sebagainya. Terus kita kagak bisa inilah mikirkan bagaimana tuh matanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti itu kita semuanya memasrahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu masuk dalam kategori ayat yang disebut dengan ayat mutasyabihat, begitu ya. Kemudian wa nashri ulumihi wa du'a ilaihi, dan menyebarkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an serta mengajak untuk beriman kepada Al-Qur'an ya. Ini artinya adalah bahwa apabila kita memiliki pemahaman tentang Al-Qur'an yang baik, sebarkan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa membacakan ayat Al-Qur'an, mengajarkannya, ajarkan kepada siapa saja ya. Ajak orang lain untuk bisa membaca Al-Qur'an. Maka Nabi katakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mempelajari Al-Qur'an. Ini berarti kalau gitu, kalau di hadapan Rasulullah adalah orang yang terbaik, menjadi orang yang mengamalkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, mari kita setiap pribadi jadi orang pengajar daripada Al-Quran. Jangan nunggu murid di luar, cukup di rumah kita, ada anak kita, ada cucu kita. Apa yang kita bisa ajarkan daripada Al-Quran, ajarkan kepada mereka ya, walaupun mungkin tidak sempurna. Saya sangat berharap bahwa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian itu bisa mengajarkan suratul Fatihah sesuai dengan kemampuan bapak dan ibu kepada setiap anak atau cucu, biar anak cucu kita itu bisa Fatihahnya dari kita, begitu. Jangan dari guru. Adapun nanti guru yang memolesnya silahkan, tapi kemampuan menghafal dari bismillah sampai waladhdallin hendaknya kita yang ajarkan. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah surat yang paling banyak dibaca berulang-ulang oleh semua manusia beriman, terutama dalam sholatnya, dan itu akan mengalirkan pahala bagi kedua orang tuanya, bapak ibunya yang mengajarkannya. Sayang kalau seandainya kita punya anak, punya cucu, ternyata Fatihahnya diajarkan oleh gurunya, hendaknya diajarkan oleh kita. Sebisa kita yang kita bisa ajarkan, kalaupun belum baik, nanti baru kita panggil guru, kita serahkan kepada guru supaya dia membacanya dengan baik, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.